Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya Astrid Luciana Martatilova, Muhammad Yanuar Iksanul Jafar, dan Khofifah Aida Fitri. Di sini kami akan menjelaskan tentang hubungan antara negara dengan lembaga perwakilan. Langsung saja kita masuk ke check and balance antara lembaga eksekutif dan legislatif. 1. Adanya keseimbangan demokrasi dengan adanya saling kontrol antar tiap lembaga, di mana eksekutif melaksanakan amanah rakyat dan undang-undang, sedangkan legislatif melaksanakan controlling dan evaluasi dari kinerja lembaga eksekutif. 2. Sebagai cabang-cabang kekuasaan negara yang dibagi atau trias politika. 3. Lembaga legislatif merupakan corong atau wadah kedaulatan rakyat atas kepentingan dan hak politiknya untuk mengawasi, memperhatikan, dan mengevaluasi kinerja pemerintah atau lembaga eksekutif. Di sini, lembaga perwakilan terdiri dari 3, yaitu MPR, DPR, dan DPD. 1. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai supremasi yang mengandung 2 prinsip, yaitu sebagai badan berdaulat yang memegang kekuasaan berdasarkan hukum untuk menetapkan segala sesuatu yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 legal power, dan no rival authority. Artinya, tidak ada suatu otoritas tandingan baik perseorangan atau badan yang menyampingkan suatu yang telah diputuskan oleh MPR. Lembaga perwakilan yang kedua yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan ini sangat kuat dan tidak dapat dibubarkan presiden kecuali semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. Oleh karena itu, DPR senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan presiden, dan apabila presiden melanggar hukum negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar, maka majelis ini dapat diundang untuk persidangan istimewa agar diminta pertanggungjawaban. Tugas DPR salah satunya adalah memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kehadiran DPD dilatar belakangi oleh tuntutan demokrasi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah dalam kehidupan nasional. Namun fungsi, tugas, dan wewenang DPD ini dibatasi, dan kedudukan hanya bersifat penunjang terhadap fungsi legislasi DPR. Dasar pertimbangan politis kehadiran DPD memperkuat ikatan daerah dalam wadah NKRI, meneguh persatuan dan semangat seluruh daerah, meningkat agresi dan akomodasi aspirasi, mendorong percepatan demokrasi, membangun dan kemajuan daerah secara keadilan. Fungsi lembaga perwakilan. 1. Fungsi perundang-undangan. Undang-undang bisa seperti UU Pemilu, UU Pajak, dan lain-lain. Undang-undang tentang anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Ratifikasi pengesahan terhadap perjanjian-perjanjian dengan luar negara. 2. Fungsi pengawasan. Pengawasan terhadap penentuan dan pelaksanaan kebijakan. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah. 3. Fungsi perwakilan. Perwakilan politik menghasilkan wakil-wakil politik seperti DPR yang berasal dari para partai politik. Perwakilan teritorial menghasilkan wakil-wakil daerah seperti DPD. Perwakilan fungsional menghasilkan wakil-wakil golongan fungsional. Dari pemaparan kami, terdapat kesimpulan bahwa hubungan antara negara dengan lembaga perwakilan ini sangat erat maknanya, karena lembaga perwakilan merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam penyelenggaraan negara, dan diperlukan pengawasan terhadap semua kegiatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, agar segala yang dilakukan benar-benar merupakan apa yang menjadi amanah rakyat, maka diperlukan lembaga perwakilan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.